Apakah teman senyum Indonesia pernah mengunjungi Yogyakarta dan kemudian menemukan lokasi dengan banyak sekali bangunan bergaya kolonial seperti ini? Kira-kira teman senyum Indonesia penasaran nggak? Daerah apa ini dan bagaimana sejarahnya? Jika penasaran, tetap ikuti perjalanan senyum Indonesia. Halo, apa kabar teman senyum Indonesia? Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia ya. Nah, di sore hari yang mendung ini saya berada di tengah kemacetan di Jalan Mataram, Yogyakarta. Tepatnya di area timur Jalan Malioboro. Dan jika kita lurus ke depan dan kemudian di depan sana kita berbelok ke kiri, maka kita akan menuju ke arah Stasiun Tugu dan juga bisa kembali ke arah Jalan Malioboro. Tapi sore hari ini saya ingin mengajak teman senyum Indonesia menuju ke arah kanan dari jalan ini. Kira-kira tempat apakah itu atau daerah apakah itu? Tapi sabar ya teman senyum Indonesia, karena kita masih terjebak kemacetan. Hal ini sangat wajar terjadi di Yogyakarta, apalagi di musim liburan dan juga di akhir pekan seperti ini. Kita terus melaju pelan dan tetap berhati-hati ya teman senyum Indonesia. Jika kita perhatikan jalan ini, ternyata banyak sekali kendaraan yang terparkir di kanan dan kiri jalan ini. Utamanya adalah sepeda motor yang juga sampai menggunakan trotoar yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki. Dan mungkin kemacetan ini terjadi karena banyak pejalan kaki yang tidak bisa mendapatkan haknya di trotoar dan kemudian menggunakan bahu jalan untuk kendaraan untuk berjalan kaki dan akhirnya menimbulkan kemacetan seperti ini. Sangat disayangkan karena akibat ketidaktertiban maka banyak sekali yang akhirnya menjadi korban atau mendapatkan kerugian. Ternyata tidak hanya kendaraan roda 2 yang terparkir, tapi juga kendaraan roda 4 seperti ini. Bisa dilihat teman senyum Indonesia, padahal tidak jauh di depan sana ada lahan parkir yang cukup luas, yaitu di Jalan Abu Bakar Ali. Nah, bangunannya bisa terlihat dari sini ya teman senyum Indonesia. Yang bertingkat itu adalah bangunan area parkir. Kita tetap melaju teman senyum Indonesia. Sesaat lagi kita akan melewati jembatan Kewek. Ini agak lucu ya teman senyum Indonesia, karena dahulu jembatan itu sebenarnya bernama Kirkwek, tapi kemudian dilidah jawakan hingga menjadi jembatan Kewek. Kita terus melaju dan tetap hati-hati teman senyum Indonesia. Setelah melewati jembatan Kewek ini, maka kita akan segera masuk ke wilayah yang kita tuju. Daerah itu bernama Kota Baru. Sesuai dengan namanya, kota ini memang terhitung baru jika dibandingkan dengan kota atau daerah istimewa Yogyakarta. Kota Baru dibangun di sekitaran tahun 1917 hingga tahun 1920. Disebabkan karena semakin pesatnya warga asing yang tinggal di Yogyakarta hingga dibutuhkan sebuah lokasi yang baru. Lokasi ini atau kota baru ini dibangun dengan menggunakan konsep taman kota atau garden city, dan sekaligus akhirnya menjadi sebuah kawasan elit bagi orang-orang Eropa, terutama Belanda saat itu. Arsitek pembangunan kawasan elit ini adalah Thomas Karsten, teman senyum Indonesia, seorang ahli perencanaan wilayah pemukiman yang juga terlibat dalam proyek pembangunan Pasar Johar Semarang, Batavia hingga stasiun Solo Balapan. Nah, bisa dilihat teman senyum Indonesia, masih terlihat sisa-sisa Garden City-nya atau taman kotanya di sini.
Namun berbeda dari Batavia yang dibuat menyerupai kota di Belanda nih teman senyum Indonesia, Kota Baru dibangun dengan mencontoh London, Inggris, meskipun arsitektur bangunannya bergaya Eropa secara umum. Kawasan Kota Baru ini luasnya sekitar 71 hektar ya teman senyum Indonesia. Dibangun oleh Belanda dengan dilengkapi boulevard dan juga jalan arteri yang sangat luas. Di sini dahulunya juga banyak sekali dibangun berbagai fasilitas lengkap, seperti pusat olahraga yang saat ini dikenal sebagai Stadion Kridosono dan juga beberapa sekolah lainnya. Namun selain pusat olahraga dan juga pusat sekolah, Belanda juga membangun rumah sakit Petronella. Nah, sekarang rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Bethesda, serta beberapa tempat ibadah yaitu gereja Kristen dan disusul dengan pembangunan gereja Katolik, atau saat ini disebut sebagai Gereja Kota Baru. Kita berputar lagi ya teman senyum Indonesia. Namun lokasi ini sempat berpindah tangan nih teman senyum Indonesia ketika Jepang masuk pada tahun 1942 dan membuat warga yang tinggal di sini sebelumnya segera meninggalkan Yogyakarta untuk menyelamatkan diri. Dan ketika masa penjajahan Jepang, Kota Baru ini menjadi pusat militer. Bangunan perumahan serta fasilitas umum yang telah tersedia di sini digunakan sebagai fasilitas pendukung pemerintahan Jepang. Utamanya adalah militer. Sedangkan bagian yang lainnya disewakan kepada penduduk pribumi kalangan atas sebagai tambahan penghasilan untuk biaya perang pastinya. Tapi setelah Jepang runtuh di Indonesia dan kemudian terdapat banyak peristiwa penting di Kota Baru setelah masa kemerdekaan di tahun 1945. Di antaranya adalah serbuan Kota Baru atau pertempuran antara warga Yogyakarta sekitarnya pada 7 Oktober 1945 dan Kota Baru menjadi bagian dari ibu kota sementara Indonesia kala itu. Namun meski tak lagi jadi kawasan utama perumahan elit, Kota Baru saat ini menjadi daerah di Yogyakarta yang masih sangat asri dengan rimbunan pepohonannya. Bahkan sejumlah bangunan bersejarah tetap dipertahankan, meski beberapa telah disewakan sebagai tempat bisnis. Namun dari data terakhir yang saya sempat intip, sepertinya hanya 45% bangunan asli yang masih tersisa di kawasan Kota Baru ini. Sangat disayangkan ya teman senyum Indonesia. Kita terus berputar ya teman senyum Indonesia. Kita menikmati suasana di sekitaran Kota Baru. Bisa disaksikan jalan yang cukup luas di kanan dan kiri, serta rerimbunan pohon yang masih terjaga dan terawat dengan sangat indahnya. Kita terus melaju ke depan sana ya teman senyum Indonesia. Kita terus berputar teman senyum Indonesia, menikmati suasana sore yang mendung, sejuk, serta lengang. Nah, ini adalah babon aniem. Dahulu digunakan sebagai gardu listrik. Bisa dinikmati teman senyum Indonesia, suasana Kota Baru yang lengang dan sangat estetik. Nah, ini kita menuju ke arah
Gereja Kota Baru di depan sana ya teman senyum Indonesia. Di sebelah kanan kita adalah gedung RRI Yogyakarta yang bangunannya masih sangat asli. Kita berputar lagi teman senyum Indonesia. Ini adalah Tugu Kota Baru, letaknya di depan Gereja Kota Baru saat ini. Dan ini adalah Babon Aniem yang dulunya merupakan gardu listrik. Dibangun sekitar tahun 1918. Masih ada 3 bangunan seperti ini yang salah satunya terdapat di sini. Dan kemudian di depan area parkir Abu Bakar Ali serta di sekitaran Pasar Kota Gede. Dan ini adalah kantor PT Jiwasraya. Pada tanggal 6 Oktober 1945, bangunan ini pernah dipakai sebagai tempat perundingan penyerahan senjata antara pejuang Republik Indonesia dengan Mayor Otsuka. Silakan dinikmati kesejukan dan keasrian kota ini teman senyum Indonesia. Masih banyak sekali bangunan yang tetap terjaga seperti ini, dengan dinding atau langit-langit yang tinggi serta jendela dan pintu yang besar, serta halaman dan pekarangan yang sangat luas. Dan ini adalah yang beberapa telah dialihfungsikan menjadi pertokoan, juga restoran dan rumah makan. Serta ada yang dibiarkan kosong seperti ini dan tidak terawat ya teman senyum Indonesia, sayang sekali. Di depan sana itu adalah Museum Sandi. Jika teman senyum Indonesia pernah melihat tayangan tentang rumah Sandi yang ada di Kulon Progo, maka rumah Sandi tersebut menginduk ke Museum Sandi yang ada di sini. Ini juga bangunan yang kini telah menjelma menjadi pertokoan dan juga rumah makan serta restoran ya teman senyum Indonesia. Dan ini adalah bangunan rumah sakit Bethesda yang sejak awal tetap dipertahankan kondisinya seperti ini. Bagaimana teman senyum Indonesia? Masih penasaran dengan kisah-kisah lainnya seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya? Jika memang ada saran dan kritik dan hal-hal lainnya, silakan sampaikan melalui komentar di bawah ini. Terima kasih telah bersama Senyum Indonesia dan sampai jumpa.